Halo semua, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iketut Suintana Eskom selaku dosen pengampu aplikasi komputer karena sudah membimbing saya dalam proses pengerjaan tugas video presentasi yang berjudul Kenali Penyakit Kanker Serviks dari Dini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sudiawati dengan NIM 2115613019 dari kelas 1D D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina, yang dimana fungsinya adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Serviks juga berfungsi melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar. Kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak menelan korban pada wanita di seluruh penjuru dunia. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, setidaknya dilaporkan ada 15.000 kasus setiap tahunnya yang terjadi di Indonesia. Sayangnya deteksi dini seperti tes pap smear masih belum menjadi pusat perhatian. Apalagi kanker serviks ini juga tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul pada saat kanker sudah mulai menyebar dan memasuki tahap stadium lanjut. Pada tahap awal, wanita dengan kanker serviks stadium awal dan prakanker tidak akan mengalami gejala. Pasalnya, kanker leher rahim tidak membentuk gejala awal hingga tumor terbentuk. Tumor kemudian bisa mendorong organ di sekitar dan mengganggu sel-sel sehat. Gejala kanker leher rahim bisa ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendarahan vagina tidak normal. Yang kedua, keputihan yang berbau menyengat dan disertai darah. Yang ketiga, siklus menstruasi tidak lancar. Yang keempat, nyeri saat berhubungan seksual. Yang kelima, frekuensi buang air kecil meningkat. Yang keenam, badan lemas dan mudah lelah. Yang ketujuh, berat badan menurun. Dan yang terakhir, kehilangan nafsu makan. Penyebab kanker serviks. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus atau disingkat HPV. Virus ini seringkali ditularkan melalui hubungan seksual. Di dalam tubuh wanita, virus penyebab kanker leher rahim ini menghasilkan dua jenis protein, yakni E6 dan E7. Kedua protein ini berbahaya karena bisa menonaktifkan gen-gen tertentu dalam tubuh wanita yang berperan dalam menghentikan pertumbuhan tumor. Kedua protein ini juga memicu pertumbuhan sel-sel dinding rahim secara agresif. Pertumbuhan sel yang tidak wajar ini akhirnya menyebabkan perubahan gen atau yang disebut dengan mutasi gen. Mutasi gen inilah yang lantas menyebabkan kanker serviks berkembang dalam tubuh. Faktor risiko penyebab kanker serviks. Yang pertama, faktor usia. Yang kedua, gonta-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, kebiasaan merokok. Yang keempat, kurang konsumsi sayur dan buah. Yang kelima, kelebihan berat badan. Keenam, hamil dan melahirkan di usia muda. Ketujuh, terkena infeksi chlamydia. Dan yang terakhir, pengobatan yang menurunkan imun. Berikut merupakan grafik penderita kanker di Indonesia pada tahun 2020. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa kanker serviks merupakan kanker tertinggi nomor 2 setelah kanker payudara di Indonesia. Ini membuktikan bahwa kanker serviks harus mendapatkan perhatian khusus untuk menekan angka penderitanya dengan memberikan banyak edukasi kepada masyarakat luas. Pencegahan kanker serviks. Yang pertama, melakukan tes pap smear. Yang kedua, vaksin HPV. Yang ketiga, melakukan seks aman. Yang keempat, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kelima, menghindari rokok. Yang keenam, selalu setia kepada pasangan. Dan yang ketujuh, menjaga kesehatan vagina. Apabila dokter yakin gejala kanker rahim Anda akan memeriksa yang pertama, tes untuk mendeteksi kanker serviks yang dibagi menjadi dua, yaitu kolposkopia dan yang kedua konbiopsi. Yang kedua, tes untuk mendeteksi stadium kanker serviks. Yang pertama, tes rahim, vagina, rektum, dan kemih. Yang kedua, tes darah. Yang ketiga, tes imaging atau pemindaian. Selanjutnya akan dilakukan penanganan utama untuk kanker serviks, yaitu yang pertama ada operasi, yang kedua radioterapi, dan yang ketiga kemoterapi. Berikut merupakan video mengenai kanker serviks. Setiap 1 jam, 1 orang perempuan Indonesia meninggal dunia karena
kanker leher rahim. Setengah dari pasien kanker leher rahim meninggal dunia. Kanker leher rahim bisa mengancam hidup seluruh perempuan Indonesia tanpa terkecuali. Deteksi dini kanker leher rahim bisa menurunkan kasus kanker leher rahim sebesar 83,6%. Kanker leher rahim, ayo kita cegah. Lakukan deteksi dini dengan periksa IVA atau pap smear sekarang juga. Kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk informasi lebih lanjut. Sekian pemaparan presentasi saya mengenai kanker serviks. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya meminta maaf apabila terdapat pengucapan saya yang salah dan dapat menyinggung. Sekian, terima kasih.